Halo para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Kopral J. Nah, ini bukan sembarang kopral ya, bukan Kopral Jono. Tapi ini kolaborasi perkuat layanan jemaat. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Hariman, dan hari ini di studio kita sudah hadir seorang yang pasti tidak asing lagi untuk orang GKP dan juga tidak asing untuk alumni UKDW. Seorang teolog asal GKP yang kini berkarya sebagai seorang dosen penuh waktu di UKDW Yogyakarta. Pendeta Wahyu Satrio Wibowo. Selamat datang, Om Wahyu. Apa kabar? Halo, Bung Hariman. Kabar baik, Ya, selalu baik. puji Tuhan, selalu baik ya. Nah, para sahabat, dalam segmen-segmen sebelumnya kita sudah bicara tentang konfesi GKP. Kita sudah sempat bahas ya secara umum, lalu juga di alinea pertama dan alinea kedua dari konfesi GKP sudah kita bahas. Nah, ini Om Wahyu kita akan lanjutkan nih. Mungkin Om Wahyu bisa sampaikan lagi sedikit supaya warga GKP ini juga bisa semakin yakin kenapa sih GKP ini perlu konfesi sendiri di luar konfesi yang lain. Sebelum kita masuk untuk lihat alinea ketiga dan keempat dari konfesi kita. Ya, jadi konfesi itu kan memang berbeda dengan pengakuan iman yang selama ini menjadi bagian dari tradisi gereja, seperti pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nisea. Nisea. Gitu kan, ya. Pengakuan iman rasuli dan Nisea membawa benang merah dari perjalanan kehidupan gereja pada saat itu, dan sampai sekarang masih dipegang gitu kan, ya, oleh banyak gereja sebagai bagian dari tradisi iman mereka. Nah, sementara itu gereja-gereja sekarang kan punya pergumulannya sendiri. Ya. Pergumulan yang berkaitan dengan konteks di mana mereka berada. Ada pergumulan tentang alam semesta, ada keprihatinan tentang pluralitas, kemajemukan, ada konteks situasi ekonomi, politik, ya, dan lain sebagainya. Nah, pergumulan-pergumulan itu perlu untuk masuk dan menjadi bagian yang khas dari satu gereja, dari konfesi yang terdapat di dalam satu gereja. Dengan demikian, maka ada seperti jenjang dari pengakuan iman yang memang menjadi bagian dari tradisi hidup bergereja bersama, tapi juga ada konfesi yang mewujudkan pengakuan iman satu gereja dalam konteks lokal, dalam konteks di mana dia berada di GKP, kemudian bersyukur oleh karena kita bisa menyepakati konfesi itu sekaligus menjadi bagian dari pengungkapan iman, proklamasi iman GKP dalam situasi saat ini, dan tentu beberapa tahun ke depan. Konfesi bisa berubah 10 tahun, 50 tahun yang akan datang. Ketika situasi berubah, keprihatinan juga berubah, maka konfesi bisa berubah sebagai bagian dari proklamasi iman GKP di waktu itu. Ya. Nah, yang sekarang inilah yang sudah disepakati oleh kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini menarik ya. Konfesi itu bisa berubah dan ini merepresentasikan pergumulan iman sebuah gereja dalam konteksnya yang khusus ya. Nah, dalam konteks khusus itu para sahabat GKP ya dalam alinea ketiga nih, Wahyu ya. Di alinea ketiga GKP merumuskan ya konfesinya begini. Kami mengakui Yesus Kristus sebagai Sang Firman ya, yang menjadi manusia dan menampakkan kepenuhan ilahi, yang menunjukkan ketaatan hidup kepada Allah Sang Bapa melalui karya pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kedatangannya bagi kami dan semesta, serta memerdekakan semua yang tertindas, diperlakukan tidak adil, dan menderita, untuk membawa pada keselamatan seluruh ciptaan. Nah, ini di alinea ketiga nih
paling tidak yang pertama yang mungkin Om Wahyu bisa eksplor sedikit untuk warga jemaat kita ya. Kami mengakui Yesus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia, tetapi nah ini nih, dan menampakkan kepenuhan ilahi. Ini eh, apa? Apakah mau menegaskan bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia, tapi bagaimana kita warga jemaat memahami hal itu ya? Ya, jadi bagian yang pertama dari konfesi paragraf yang ketiga ini memang mau menegaskan kurang lebih apa yang secara populer seringkali diungkapkan seperti itu, bahwa di dalam diri Kristus ada kepenuhan yang ilahi, tapi juga sekaligus kepenuhan yang manusiawi. Jadi ungkapan bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia itu menandakan dua hal sebetulnya. Yang pertama unsur kosmik, yang kedua adalah unsur historis. Unsur kosmik berarti kita mau mengatakan sekaligus mau menegaskan pengakuan kita bahwa Sang Kristus itu adalah Sang Firman yang ketika Kristus belum hadir dalam rupa manusia, dia sudah ada sebelumnya. Itu di dimensi kosmik. Praeksistensinya itu Ya, ya. situasi praeksistensinya seperti yang dikemukakan oleh Injil Yohanes. Ya. Itu situasi kosmik yang mau menegaskan bahwa Sang Kristus melampaui segala abad, segala zaman, gitu ya. Sementara yang kedua adalah dimensi historis. Historis bahwa Sang Firman itu mewujud dalam rupa manusia, hadir dalam manusia Yesus Kristus yang berada dalam partikularitas tertentu. Partikularitas maksudnya adalah dia secara historis ada pada abad pertama, dia secara historis ada di Palestina waktu itu, lahir dari rahim seorang perempuan yang bernama Maria. Nah, bagian pertama dari konfesi paragraf yang ketiga ini mau mengungkapkan soal itu, ya, tapi dengan bahasa yang lebih ringan, ya, dalam bahasa yang lebih ringan, dalam bahasa yang kemudian lebih mudah untuk bisa dicermati dan dihayati sebagai bagian dari proklamasi iman kepada Kristus. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin saya mau masuk sedikit agak ke dalam gitu ya. Sebagai manusia dalam dimensi historisnya, kan warga jemaat suka tergoda juga nih untuk nanya, yang mati itu Yesus sebagai manusia saja ya, atau juga dia sebagai Allah? Kalau sebagai Allah kok, apakah Allah memang juga ikut mati ya dalam peristiwa penyaliban? Ya. Nah, ini kan tentu saja bagian dari salah satu pengakuan tentang Trinitas, atau Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau misalnya kepada kita ditanya, siapa sih yang menyelamatkan? Maka jawabannya adalah Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita mengakui Allah Trinitas, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka setiap sebutan kepada Allah, maka sekaligus dia mengikut sertakan di dalamnya adalah Sang Firman, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Setiap sebutan terhadap Yesus, maka di dalamnya kita mengikut sertakan karya Sang Bapa dan Roh Kudus. Dengan begitu terjawab sebetulnya, siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus, yang di dalamnya Sang Bapa dan Sang Anak, Sang Roh Kudus ikut serta. Dengan begitu maka siapa yang menderita? Yang menderita ya Allah, ya Allah Tritunggal, baik Yesus, baik Bapa maupun Roh Kudus. Tiga-tiganya menderita, tiga-tiganya mengalami penderitaan dan ikut bersolidar terhadap apa yang dialami dan dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi nggak parsial, jadi seolah-olah ya yang mati kan Yesus itu kan, berarti Allahnya tidak ikut menderita dan tidak ikut mati. Saya pikir agak susah pola pikirnya dan penghayatan imannya kalau begitu. Gitu, secara logis. Gitu secara logis kemudian jadi terpisah gitu. Padahal tiga itu memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Itu saya pikir. Jadi dan ini pemahaman yang menarik ya, Allah yang turut menderita ya, Allah yang mau berbela rasa dengan manusia. Jadi ini juga barangkali menjadi salah satu doktrin penting ya dalam konteks kekristenan kita ya. Dan Yesus sebagai manusia dalam dimensi historis dalam
konfesi kita tadi dikatakan ya dia menunjukkan ketaatan ya sampai mati ya dan bangkit, lalu di situ dikatakan memerdekakan semua yang tertindas ya, Ya. diperlakukan tidak adil, yang menderita, membawa keselamatan seluruh ciptaan. Nah, apakah di sini memang GKP itu mau menunjukkan tadi ya panggilan misiologinya dalam konteks lokal GKP sendiri atau apa di sini muatannya? Nah, ini kan bagian kedua. Ya. Nah, Bagian kedua kan kemudian pertanyaannya adalah eh, untuk siapa sih Yesus hmm, hadir ke tengah-tengah kehidupan dunia ini, Sang Firman kemudian menjadi manusia. Nah, dengan pokok konfesi seperti itu kan GKP menegaskan bahwa Sang Firman itu menjadi manusia untuk dunia. Yohanes 3 ayat 16 kan, untuk dunia. Dunia itu siapa? Dunia itu kan ya manusia, tapi juga alam alam semesta. semesta tidak terkecuali sebagai bagian dari ciptaan Allah yang integral, ya, mengalami satu kesatuan. Karena itu kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini tentu saja diperuntukkan bagi semua. Ini memang ada satu sisinya kan kita nggak bisa ngeklaim gitu kan, ya nggak bisa ngeklaim, orang Kristen nggak bisa ngeklaim bahwa Yesus hanya untuk Kalangan kalangan terbatas lah. terbatas gitu kan ya, kayak mau masuk ke ke satu tempat terus ada tulisannya gitu kan ya, hanya untuk orang-orang tertentu saja gitu kan ya, hanya untuk kalangan tertentu. Kadang-kadang ada tulisan seperti itu. Dalam diri Yesus nggak ada tulisan seperti itu. Jadi kenapa? Karena memang dia merangkum keseluruhan dunia, alam semesta, manusia. Nah, di situ GKP menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya milik orang Kristen, tapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alam semesta, dan memang dia datang untuk dunia dan alam semesta. Keterbukaan ini kan menjangkau sebanyak mungkin orang, karena nanti konsekuensinya pada soal bagaimana Allah mengasihi, bagaimana Allah menyelamatkan dan lain sebagainya. Nah, ini menarik ya dari aspek kosmis ya, lalu kemudian dimensi historis ya. GKP kemudian merumuskan pengakuannya akan Kristus seperti ini. Nah, barangkali ini yang lebih praktis. Pertanyaan supaya artinya ketika konfesi ini diucapkan oleh warga GKP di gereja-gereja, tentu kan ini harapannya kan dia tidak sekedar menjadi ungkapan verbalisme ya, tetapi dia harusnya menjadi iman yang dihayati dan dihidupi ya dalam karya pedestrian gereja. Nah, konsekuensi praktis ya dari pengakuan dan penghayatan iman dengan kristologi yang seperti ini. Ya, yang pertama, kita kan selalu punya pemikiran atau konsep bahwa Kristus milik saya, Kristus milik kita. Dan karena Kristus milik kita, maka dia bukan milik orang lain, gitu kan ya. Konsepnya dibalik, pemikirnya dibalik. Bukan Kristus yang milik kita, tetapi kita yang dimiliki oleh Kristus. Jadi Kristuslah yang memiliki kita. Dengan begitu, maka kita tidak menjadikan Kristus sebagai bukan pegangan ya. Kita tidak memegang Yesus dan kemudian membatasi, mengerangkeng dia sedemikian rupa dengan konsep bahwa Yesuslah yang memiliki kita, bukan kita yang memiliki Yesus, dan karena itu orang lain tidak bisa memiliki Yesus. Itu konsekuensi yang pertama. Nah, secara praktis konsekuensi yang kedua adalah kalau Yesus dalam pengakuan kita terbuka untuk seluruh alam semesta dan seluruh manusia, maka sebagai milik Kristus, kita pun kan dipanggil untuk juga terbuka kepada alam semesta, kepada manusia, kepada berbagai macam segmen dan kelompok yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Ini konsekuensi praktis yang tidak bisa dihilangkan. Keterbukaan ini menunjukkan konfesi kita. Jadi kalau nggak terbuka berarti kan ya gimana ya konversinya gitu kan. Kalau nggak terbuka terhadap berbagai macam kelompok termasuk yang didiskriminasi dan dipikirkan, tidak terbuka terhadap alam, tidak punya keprihatinan terhadap alam, maka konversi ini jadi nggak bunyi. Jadi nggak bunyi. Padahal konversi ini menjadi bagian dari dasar iman GKP. Nah, kurang lebih seperti itu konsekuensi
praktisnya jadi lebih terbuka, melihat bahwa Kristus pun hadir dalam berbagai macam aspek semesta. Keterbukaan dan bahkan mungkin keberpihakan juga ya. Ya, Karena tadi dikatakan maksudnya ya Kristus itu hadir untuk orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, yang menderita, yang mereka yang mungkin mengalami diskriminasi karena betul. kebijakan-kebijakan politik tertentu ya. Ya. Jadi ini ada konsekuensi-konsekuensi yang memang juga harus dipikul oleh gereja ya ketika dia mendeklarasikan pengakuan iman yang seperti ini lalu diperhadapkan dengan misalnya konteks ketidakadilan sosial. Nah, GKP mau berdiri bersama masyarakat jelata yang tertindas ataukah mau berdiri bersama dengan pemerintah yang melakukan ketidakadilan. Ya. Yesus kan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Nah, pertanyaannya kan kitanya itu siapa? Kitanya itu kan siapa gitu kan ya. Allah beserta dengan kita, lalu kitanya siapa? Lalu Allah ada di mana? Gitu kan. Nah, bahwa Allah kemudian mengidentifikasi diri bersama dengan mereka yang kecil, dengan mereka yang menderita, terdiskriminasi, maka ya Allah juga ada bersama dengan mereka yang mengulurkan tangan kepada orang-orang yang terdiskriminasi atau alam yang juga didiskriminasi. Ya. Jadi kalau Allah ada bersama dengan mereka, maka konversi ini kan mau menegaskan ya Anda pun ada, harusnya bersama dengan mereka. Dengan begitu jelas bahwa Sang Immanuel itu, Sang Firman yang menjadi manusia, memanggil kita untuk juga ikut menyertai bersama dengan Allah bagi mereka-mereka yang atau alam semesta yang kemudian dan membela mereka gitu kan, ya, dari berbagai macam ketertindasan. Jadi pondasi ini yang artinya ini bukan hanya perintah. Oh Tuhan atau Yesus memerintahkan untuk membela orang yang terdiskriminasi. Yesus memerintahkan untuk membela kelompok-kelompok miskin. Bukan soal perintah, tapi soal konfesi, soal iman. Bahwa saya beriman kepada Sang Kristus yang seperti itu, dan iman saya memandu saya pada arah seperti yang ditunjukkan oleh Kristus. Jadi bukan soal perintah. Kalau perintah kan tulisan ya. Jadi sebelum Yesus memberikan perintah, ternyata pada dirinya sendiri. Dia sudah melakukan itu. Dia sudah melakukan, dan pada dirinya sendiri ada arah. Ada arah bagi kita untuk melihat, oh itulah yang kita imani. Ya sudah, nggak usah diperintah ya ikut. Gitu kan, ya. Karena itu kelihatan jelas. Yang kita imani seperti apa gerak dan langkahnya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi inilah konfesi ini menjadi way of life ya, jadi jalan hidup ya untuk gereja dalam hal ini GKP Tapaki. Dan di alinea keempat, Om Wahyu. Ini kita masuk di alinea keempat. Ini mungkin terkait dengan pneumatologi ya, ajaran kita tentang Roh Kudus yang sebelum saya masuk ke sini mungkin kan kadang-kadang gereja mainstream ini ya kurang memberikan ya, kurang memberi, katanya kurang Roh Kudus ya. Kalau dia dipenuhi Roh Kudus mestinya ada tanda-tanda tertentu ya, dia harus lincah dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Nah ini kan pandangan-pandangan yang suka diberikan dari kalangan tertentu ya, gereja tertentu kepada gereja yang seperti GKP. Komentar Om Wahyu sendiri gimana? Ya, bahwa kita memang sekian masa lamanya tidak memberikan pokok penekanan tentang Roh Kudus. Barangkali itu benar karena penekanan kita pada Yesus, gitu kan ya. Itu benar, tapi penegasan dan pengakuan iman kita sebetulnya memberikan porsi terhadap itu, karena itu kan dibutuhkan sebuah penegasan bahwa ternyata Roh Kudus berkarya dan bekerja. Nah, yang seringkali kemudian tak terpikirkan atau kurang direfleksikan adalah seperti apa sih karya Roh Kudus dalam konteks hidup kita sehari-hari, dalam konteks kehidupan kita. Karena fokus kita adalah Yesus, kemudian pada akhirnya
Roh Kudus pudar, padahal di dalam diri Yesus tadi saya mengatakan dalam diri Ada. Yesus ya ada karya juga dari Roh Kudus, Kudus, ada Bapa. Sang Bapa di sana. Nah, kurang lebih seperti itu karena memang penekanan yang sangat kuat dari kelompok tertentu tentang Roh Kudus yang menyebabkan ini menjadi seolah-olah kurang gitu. Padahal sebetulnya enggak juga gitu kan, ya, enggak juga sebetulnya. Dan dalam pengakuan iman GKP ini pendekatan kita lebih trinitaris ya. Betul, kita tidak memisahkan begitu saja, tapi Nah. menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Terpisahkan ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dalam kredo kita di alinea keempat itu bunyinya kurang lebih begini para sahabat ya. Kami percaya pada Roh Kudus ya, yang berdiam di dalam diri orang percaya, ya, yang membimbing, menghibur, dan memberdayakan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai gerejanya dan memberikan pengertian untuk memahami kebenaran Allah yang terdapat dalam Alkitab. Roh Kudus berkarya dalam seluruh ciptaan dan mempersatukan kami dengan berbagai ciptaan lainnya sebagai satu tubuh. Ya. Ini kami percaya pada Roh Kudus. Ya. Tadi memang Om Wahyu sudah sampaikan ya kepada kita bahwa Roh Kudus itu salah satu pribadi ya dari Allah. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mungkin Om Wahyu bisa tegasin sedikit untuk kita. Sebenarnya Roh Kudus itu siapa ya, dan kenapa kita juga menyebut Roh Kudus itu sebagai pribadi gitu ya, padahal kan kalau pemahaman umum orang ya, kalau pribadi ya, kalau saya bilang Om Wahyu sebagai pribadi ya, selain karakternya yang mungkin dia kelihatan, ada fisiknya juga yang kelihatan dan seterusnya gitu ya. Nah, pemahaman pribadi dalam konteks doktrin Tritunggal ini kira-kira seperti apa sebelum kita masuk dulu ke dalam pembahasan tentang Roh Kudus? Ya, ya memang Satu habis. Habis. Oke. Tadi main 20 menit. oh 20 menit. Iya. Ya berarti 15 menit bisa di-cut sebetulnya. Iya. Terus nanti bisa digabung. Nanti digabung. Nanti di Jadi pertanyaan terakhir tinggal langsung jawab. Masih ingat Pak? Masih ingat Ya. WA-nya Pak Paulus. Berarti nanti ini setelah Om Wahyu jawab itu, nanti saya lanjut dengan Formulasi. iya, formulasi yang tadi ya, karya Roh Kudus itu. Langsung jawab ya. Action. Oke, saya mulai dengan pribadi. Pribadi, Ya. ya. Jadi pribadi itu kan menunjuk pada sebetulnya relasi. Jadi kita seringkali berpikir pribadi itu sesuatu yang sifatnya atau aspek yang menyebabkan seseorang itu berdiri secara otonom. Otonom, terpisah dari yang lain-lain. Ya, karena itu seringkali dikatakan jadilah dirimu pribadi yang utuh gitu kan ya. Nggak usah peduli dengan yang lain, pokoknya jadilah Utuh jati dan diri mandiri. utuh dan mandiri. Nah ini enggak gitu. Jadi pribadi itu justru menunjuk pada relasi yang kuat di antara ketiga pribadi dalam Allah, Tritunggal, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah pribadi jelas menunjuk pada relasi di antara ketiganya dan sekaligus menunjukkan bahwa dalam diri Allah yang kita imani, dalam diri kekristenan termasuk gereja Kristen Pasundan, Allah yang kita imani adalah Allah yang di dalam dirinya ada relasi. Nah lagi-lagi kan kalau kita beriman pada Allah yang di dalam dirinya ada relasi, maka
figur Allah seperti itu sekaligus memberi arah kepada kita. Arahnya apa? Ya, kau pun harus berelasi lah, gitu kan ya. Alat persekutuan. Alat Ya, persekutuan, ada- karena dalam dirimu, dalam pengakuanmu kan kau mengakui bahwa Allah yang kau percaya adalah Allah yang selalu berelasi dalam dirinya sendiri dan juga mengikat relasi dengan alam semesta dan manusia. Maka kalau kau percaya Allah seperti itu, kita percaya ya dalam dirinya sudah ada arah bahwa kita pun harus menjalin relasi dengan siapapun. Kurang lebih seperti itu ya soal pribadi itu. Jadi kalau pakai istilahnya Pendeta Joas itu ya agak canggih deh, Hmm. agak canggih istilahnya ya para sahabat, relasi perikoretik Perikoretik, ya. ya. Yang seringkali di anggota jemaat kan apa gitu. Apa Nah, gitu ya, tapi itu mau menjelaskan Hmm. soal relasi yang intim, yang dekat, yang terjadi sedemikian rupa ya di antara ketiga pribadi tadi ya, dan karya Roh Kudus sendiri ya sebagai pribadi ya Allah ya bagi dunia dan manusia, eh, kita bisa melihat dan merasakan karyanya itu yang seperti apa. Ya, kita bisa merefleksikan dan merenungkan beberapa aspek dari pengakuan atau konfesi ini. Pertama, apa yang membuat saya dan Bung Heriman menjadi kita? Saya, Bung Heriman, tapi kita berdua menjadi kita. Apa yang membuat 30.000 lebih warga jemaat GKP menjadi kita? 30.000 itu kan jadi kita. Ya, kita itu menunjuk pada persekutuan Gereja Kristen Pasundan. Apa yang membuat GKP dengan sekian ratus gereja yang lainnya di Indonesia ini juga menjadi kita? Siapa lagi kalau bukan Roh Kudus? Dan Roh Kuduslah yang berkarya membuat saya, Bung Hariman, kawan-kawan dari jemaat-jemaat GKP, kawan-kawan dari berbagai macam gereja yang lainnya menjadi kita. Inilah kita yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Kisah para Rasul dengan tegas menjelaskan bagaimana karya Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan gereja, sehingga mereka kemudian merasa menjadi satu bagian yang berbeda, itu akhirnya menjadi kita. Nah, ini kan aspek yang pertama ini kan sangat dalam. Pertanyaannya kan apakah GKP dengan gereja-gereja lain, HKBP, GKI, GPDI, gitu kan, Kolam Kudus, GKMI, Menonet, masih kita? Ya, atau kita hanya menjadi kita ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, gitu kan? Itu nggak masuk dalam kamus kitanya dari Roh Kudus, gitu kan ya. Kalau kita hanya menjadi kita ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, ketika nggak butuh bantuan, ya lu, gua nggak ada kita, gitu kan ya di situ. Nah, ini yang pertama sebetulnya. Kita menjadi kita oleh karena karya Roh Kudus. Yang kedua, saya dengan orang-orang yang bukan Kristen, kita apa bukan? Ya. Nah, seringkali kan kemudian ada segregasi kan, wah, sana singkirkan, diskriminasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kekitaannya itu kurang kuat untuk dilihat. Nah, Roh Kudus berkarya justru supaya saya bisa mengatakan kepada orang-orang lain yang berbeda agama bahwa saya dan Anda itu adalah kita. Karya Roh Kuduslah yang membuat saya bisa mengatakan Anda itu dengan saya adalah kita. Nah, yang ketiga, saya dengan laut, tanah, air, hutan, binatang-binatang di hutan, monyet, anjing, gitu. Ada anjing di hutan, bukannya anjing hutan. Monyet, babi, gajah, segala macam. Kita apa bukan? Kita, gitu. Nah, kenapa kita? Karena tadi Roh Kuduslah yang menyatukan keseluruhan alam semesta. Karena karyanya ada di sana. Dengan begitu, maka konfesi itu mau menegaskan bahwa karya Roh Kuduslah yang membuat seluruh alam semesta termasuk manusia itu, apapun agama dia, suku dia, menjadi kita yang sangat besar. Ya, bergandengan tangan sebagai kita membentuk peradaban dan keadaban yang jauh lebih baik terus-menerus sebagai kita, bukan sebagai saya dan Anda, tapi sebagai kita. Inilah sebetulnya yang mau ditegaskan gitu ya, sebagai bagian dari karya Roh Kudus. Kalau sudah seperti itu, maka Gereja Kristen Pasundan justru memberikan tempat kepada karya Roh Kudus yang sangat luar biasa itu. Jadi
di satu pihak ada karya pribadi sebagai penghibur segala macam gitu kan ya, penghibur, penolong, tapi Advokat. advokat gitu kan. Tapi di lain pihak ada sebuah karya besar yang seringkali kemudian nggak masuk atau belum terhayati, belum terefleksikan gitu kan dengan Yaitu baik. mempersekutukan ya, atau Nah, ya, mempersatukan ya eh, GKP kita ya secara person gitu ya, lalu kemudian GKP dengan denominasi yang lain, ya, GKP dengan agama lain, bahkan kita manusia dengan alam semesta yang ini juga ini menarik ya para sahabat sekalian, dan karena hal ini saya mau apa masuk agak sedikit dalam, tapi sekaligus juga mungkin rada praktis nih ya dalam pergaulan antar gereja ya. Eh, di Indonesia kita sering tersegregasi ke dalam, oh ini gereja mainstream ya, ada GKP ya, dan yang bukan mainstream ya, atau yang evangelikal dengan yang ekumenisme gitu ya, yang segregasi-segregasi semacam itu. Lalu dalam tataran praktis misalnya ada orang GKP misalnya yang masuk ke gereja karismatik, oh dia harus dibaptis ulang nih, gitu ya. Nah sebaliknya dalam kalau ada orang-orang karismatik kan mereka nggak kenal yang namanya CD ya, mereka ada baptis dewasa gitu ya. Nah ketika mereka mau datang lagi ke GKP gitu ya, apakah memang kalau kita eh, melihat dari konfesi kita ini ya, kemudian mereka ini harus diikut ke dalam tradisi kita tadi ya, untuk oh dia harus CD dulu, kalau enggak dia kita mau catat sebagai anggota apa gitu ya, anggota CD atau anggota baptis dan seterusnya. Ini konsekuensi praktis dari penghayatan kita akan pemahaman tentang Roh Kudus ya, dengan karyanya untuk mempersatukan itu kurang lebih gimana? Kan setiap gereja tentu punya tradisi, Ya. punya tata cara masing-masing. Mulai dari cara menyanyi, liturgi, dan lain sebagainya. Nah, kita paling tidak bisa melihat dua aspek. Aspek yang pertama, pokok-pokok doktrinal pemahaman iman. Nah, itu yang kemudian bisa kita lihat. Apakah satu gereja itu masih mempercayai Kristus sebagai Tuhan, sebagai manusia, ilahi dan manusiawi, sebagai juru selamat, misalnya dia masih mempercayai apa tidak? Apakah dia masih punya pengakuan dan kepercayaan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Atau bagi dia ya sebetulnya Allah nggak ada, Yesus itu hanya sekunder, gradasi gitu kan ya. Yesus itu pribadi yang kedua yang lebih rendah dibandingkan Allah, subordinat. Nah, ini yang pertama, yang seringkali kemudian tidak bisa dicermati dengan tepat atau tidak bisa diteliti dengan cepat oleh anggota jemaat gitu kan. Gimana sih sebetulnya perbedaan-perbedaan itu? Apakah ada secara doktrinal yang memang tidak bisa dikompromikan ya? Kompromikan, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah tata cara, tradisi yang bisa satu dengan yang lain sangat beragam, sangat berbeda. Nah, ini yang kemudian yang kedua sebetulnya yang kemudian bisa kita cermati. Ada satu gereja yang barangkali kolektifnya sebelum khotbah, ada gereja yang setelah khotbah, ada gereja yang pengakuan imannya pakai pengakuan pas bagian tentang kebangkitan daging, yang satu pakai kebangkitan orang mati, misalnya satu turun ke neraka, yang satu turun dalam kerajaan maut, misalnya formulasi seperti ini. Ini yang perlu untuk dibedakan. Kenapa? Karena pokok doktrinal ini ketika masuk dan kemudian dianggap oke-oke saja dalam konteks sebuah gereja, itu kan jadi membingungkan. Nah, ini yang kemudian perlu untuk dilihat kembali. Sehingga kalau memang dia berasal dari kelompok yang seperti itu, maka bukan
bukan hal yang salah kalau kemudian ada persiapan terlebih dahulu, dilihat lagi, dijelaskan lagi bahwa kita punya pokok-pokok yang berbeda dengan gereja Anda sebelumnya, dan pokok ini mengangkut hal-hal yang sifatnya Salam doktrinal. dari Ya seperti kami ini, seperti berdua ini, ya, seperti ini, gitu kan ya. Kopral Tapi bukan hal-hal yang J. sifatnya Mungkin Bung Wahyu bisa tradisi bantu gitu kan. tangannya. Seperti baptis misalnya kan, Salam Kopral J. saudara-saudara dari gereja Katolik kan tetap masuk ke kita tanpa dibaptis ulang gitu kan. Pas ya, Karena tradisi baptis mereka sama, pengakuan imannya pun sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. formulasi Ya, formulasinya itu ya, baptisannya. baptisannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan benang merah sejarah tradisi pengakuan iman gereja. Nah, saya pikir dua hal itu yang memang perlu untuk dicermati ya, supaya tadi bisa menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan apakah harus dibaptis ulang atau seperti apa. Jadi kita melihat mana doktrin-doktrin yang pokok ya. Ya. Tadi soal Yesus Allah dan manusia, ya Allah Trinitas ya. Kalau ini masih sama, ya ini kan berarti masih sama-sama kita kan gitu ya. Ya, Tapi ya. kalau yang kedua tadi soal tradisi dan tata cara ya, Ya. yang memang juga secara praktis ya harus ada percakapan untuk melihat ya, yang datang ini dia membawa tradisi kebiasaan yang seperti apa supaya memang tidak menimbulkan kebingungan juga di internal gereja kita, tapi sekaligus juga mungkin yang baru masuk bisa melakukan adaptasi yang sesuai dengan percakapan ya. Tapi saya pikir ya baik gereja-gereja atau jemaat-jemaat ya di GKP ketika ada atestasi misalnya, ada percakapan khusus, bukan hanya menyerahkan surat atestasi kemudian selesai, tapi kemudian ada percakapan khusus, mungkin 1 kali misalnya atau 2 kali dengan majelis dan pendeta untuk sekalian dijelaskan bahwa ada pokok-pokok yang sama, ini seperti ini, tapi juga ada pokok-pokok yang berbeda ya, walaupun misalnya kita berasal dari sama-sama Calvinis atau sama-sama Reform atau sama-sama berasal dari tradisi tertentu misalnya, barangkali di sana juga ada perbedaan, ada nuansa-nuansa yang berbeda sehingga kemudian tahu sama tahu ya. Pada titik-titik tertentu dia nggak kaget, si calon anggota jemaat itu juga nggak kaget, tapi pada titik-titik lain kita juga paham kalau ternyata dia tidak terlalu misalnya dengan karena belum terbiasa ya, dengan hal-hal tertentu yang ada di gereja kita. Nah, saya pikir sih baik ya jemaat-jemaat mempercakapkan itu ketika ada atestasi masuk misalnya, kemudian dijelaskan tradisi memberi persembahan pun bisa sangat berbeda. Ya. Satu kelompok menganggap itu sebagai kewajiban dan keharusan, sementara gereja tertentu barangkali ya persepuluhan misalnya ada yang wajib ya. Wajib, gitu kan. Sementara kalau di GKP kita kan nggak mewajibkan itu ya. Itu kan bisa bikin kaget kan, berbeda ya gitu kan. Nah itu baik gitu kan, dipercakapkan di jemaat-jemaat setiap orang yang mau masuk ya semacam bukan katekisasi lah, tapi percakapan kayak begini loh gitu. Mungkin disitulah fungsi Roh Kudus juga ya. Iya, itu kan kemudian kelihatan bahwa ternyata Roh Kudus menyatukan kita sedemikian rupa. Dia membangun pengertian supaya kita bisa sama-sama saling memahami ya, satu dengan yang lain. Ya di satu pihak mereka yang datang ke kita juga tidak dengan mudah begitu saja membawa seluruh kebiasaannya, pemahamannya, dan seterusnya. Oke. Om Wahyu, hatur nuhun pisan ya, sama-sama untuk percakapan kita di kesempatan ini. Ini menjadi salah satu upaya juga kita untuk terus mensosialisasikan ya, konfesi GKP yang sudah dirumuskan. Kebetulan Pak Pendeta Wahyu adalah salah satu anggota dalam tim yang berproses untuk menyusun konfesi kita gitu ya. Setelah sekian waktu lalu pada akhirnya sudah ditetapkan sebagai konfesi GKP. Nah,
Barangkali sebelum kita tutup segmen ini ada closing statement dari Wahyu untuk jemaat GKP. Ya, kawan-kawan, konversi GKP kan hal yang baru ya dalam konteks kehidupan berjemaat, bergereja, bersekutu di Gereja Kristen Pasundan. Nah, karena itu sebagai hal yang baru, walaupun sebetulnya isinya menjadi bagian dari perjalanan hidup kita bersama. Jadi saya mengajak kawan-kawan semua untuk terus-menerus melihat, menghayati pokok-pokok yang terdapat di dalam konversi ini, dan dengan cara seperti itu kita juga sekaligus menghayati konteks di mana GKP berada dengan berbagai macam pergumulan yang memang tercermin dalam konversi itu. Dan konfesi ini dalam titik tertentu bisa juga mengarahkan langkah GKP ya dalam praktik-praktik ministerial yang dilakukan. Atur nuhun Om Wahyu, selamat melanjutkan karya pelayanan di UKDW. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami berdua ya, Kopral J. Mungkin Om Wahyu bisa bantu tangannya begini. Salam. Nah, salam Kopral J. Salam Kopral J.